Wanita buta ini tidak sengaja menjadi dekat dengan seorang pria petinju yang hidupnya serampangan. Cholmin adalah mantan petinju profesional yang beralih kerjaan menjadi pekerja serabutan untuk memenuhi kehidupannya. Malam itu, Cholmin mendapat pekerjaan baru menggantikan kakek tua untuk jaga malam. Ketika ia sedang menonton TV, tiba-tiba ada datang seorang wanita yang tiba-tiba memberikan makanan tanpa tahu sekarang kakek itu digantikan oleh Cholmin. Wanita ini pun kemudian pergi dalam keadaan hujan-hujan dan Cholmin baru menyadari wanita itu ternyata buta. Karena tidak tega, Cholmin meminta wanita itu untuk nonton bersamanya sembari menunggu hujan. Ketika Junghwa pulang, ia memberikan kimbap yang sudah dibuatnya kepada Cholmin. Sehari-hari, Junghwa bekerja di sebuah kantor customer service, tapi di kantor itu bosnya terlihat tertarik dengannya. Bahkan terang-terangan meremas bahu Junghwa, namun Junghwa mau tidak mau hanya diam saja. Hari itu Cholmin tiba-tiba kembali ke tempat latihan tinjunya dulu bertemu dengan pelatihnya. Namun direktur tempat Cholmin dulu berlatih tidak menyukai kedatangan Cholmin lagi. Pria ini bertemu kembali dengan saingan tinjunya dahulu yang pernah dikalahkannya. Tae-sik kini adalah petinju profesional setelah 4 tahun Cholmin menghilang. Namun direktur tempat Cholmin bekerja masih enggan menerima kembali kehadiran Cholmin yang tiba-tiba. Lagi-lagi malam itu Cholmin bersama Junghwa nonton bersama di pos satpam ini. Tiba-tiba Junghwa berkata ia mencium aroma tidak sedap di ruangan ini. Ternyata asalnya dari kaki Cholmin yang lusuh dan sudah lama tak dicuci, membuat Cholmin merasa minder. Akhirnya setelah Junghwa pulang, Cholmin kemudian mencuci bersih kakinya sendiri dan tak lupa memberikan hadiah kepada Junghwa, yakni buah persik yang sudah dicucinya. Di rumah, Junghwa yang sedang duduk dekat dengan ruang cucinya menyadari air tergenang karena lubang pembuangannya tersumbat. Alhasil karena tidak bisa melihat itu membuat Junghwa terjatuh. Malam besoknya, Cholmin yang sudah siap menunggu Junghwa sudah membersihkan sepatunya. Ia sudah hafal langkah kaki Junghwa dengan tongkatnya. Junghwa menyadari Cholmin membeli sepatu baru dari baunya, membuat pria ini salting. Kemudian ketika selesai menonton, Junghwa belak-belakan menanyakan soal Cholmin apakah dirinya tampan. Tentu saja menurut dirinya sendiri, Cholmin menganggap dirinya tampan-tampan saja tuh. Wanita buta ini nyaris tertabrak mobil dan menjatuhkan botol minum di dekatnya. Ketika ia akan menyentuh pecahan kacanya, pria ini datang menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Cholmin memutuskan akan mengantarkan Junghwa pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba di perjalanan, Junghwa kelelahan karena kakinya terluka. Cholmin memutuskan menggendong wanita ini. Namun Junghwa sudah mengingatkan dirinya akan menyesal. Benar saja ketika di tengah perjalanan, ternyata rumah Junghwa harus menaiki anak tangga yang begitu banyak. Tapi pada akhirnya, pria itu tetap teguh menggendong Junghwa sampai akhirnya tiba di rumah Junghwa. Sebelum Cholmin pulang, Junghwa meminta tolong kepada pria itu untuk mencari penyumbat yang ada di ruang cucinya. Setelah Cholmin membantunya, Junghwa kemudian memberikan tiket konser musik kepada Cholmin untuk berdua. Bahkan sebelum mereka bertemu, Junghwa bela-bela membawa dirinya ke salon untuk mengubah bentuk rambutnya. Ternyata hasilnya tampak aneh, namun wanita ini tidak bisa melihatnya. Ketika mereka bertemu, Cholmin hanya bisa tertawa melihat bentuk baru Junghwa. Saat keduanya pulang berkencan menonton acara musik, Junghwa tampak tertarik menanyakan kehidupan Cholmin yang tampak kurang nyaman. Akhirnya Junghwa kecewa kemudian pulang dan meminta Cholmin untuk pulang juga. Namun Cholmin menjelaskan hidupnya sangat berantakan dan itu adalah kekurangannya. Ia hanya tidak mau berbagi kesusahan pada gadis ini. Esoknya ketika Junghwa bekerja, bosnya memanggilnya ke ruangan. Ia memberikan Junghwa hadiah, namun Junghwa yang takut kemudian menolaknya karena tidak mau bosnya melakukan hal terlalu jauh. Cholmin sendiri mencoba bertemu lagi dengan pelatih dan direkturnya untuk memberinya kesempatan karena ia butuh uang. Cholmin menjelaskan 4 tahun ia menghilang ternyata di penjara karena dulu ia bekerja sebagai penagih hutang. Saat itu ia menagih seorang bapak tua namun berakhir buruk karena membuat pria itu cacat seumur hidupnya. Setelah itu Cholmin menyerahkan diri ke polisi untuk ditahan. Di tempat Junghwa sendiri ternyata bosnya mengikuti wanita itu sampai ke rumahnya. Bosnya merasa malu setelah Junghwa menolak hadiahnya mentah-mentah. Wanita ini menghidupkan alarm bahaya. Tak lama tiba-tiba Cholmin datang melihat kejadian itu. Cholmin yang marah kemudian menghabisi bos Junghwa, namun Junghwa memohon untuk berhenti. Setelah bosnya pulang, Junghwa berkata kepada Cholmin seharusnya ia tidak berbuat sejauh itu karena Junghwa bisa hilang pekerjaan. Namun Cholmin bertekad akan bertanggung jawab dengan hidup Junghwa, tapi gadis itu masih menolaknya. Hubungan keduanya semakin memburuk, tapi diam-diam esoknya ketika Junghwa berjalan sendirian, Cholmin ada di belakangnya mengikuti gadis itu kemanapun. Malamnya ketika Cholmin akan bekerja, Junghwa sudah ada di sana menunggunya. Junghwa berkata ia sudah berhenti dari pekerjaannya. Ia menagih janji Cholmin sebelumnya yang akan bertanggung jawab dengan hidupnya. Esoknya Cholmin datang ke rumah Junghwa membawa anjing peliharaannya bernama Dingga yang nanti bisa membantu Junghwa untuk menuntunnya berjalan. Cholmin juga mengajak Junghwa ke tempat tinggal Cholmin dahulu, namun kini sudah tenggelam. Sekarang danau inilah yang bisa dianggap rumah oleh Cholmin. Cholmin sendiri akhirnya diterima direkturnya lagi bekerja sebagai petinju
tinju di tempatnya. Pria ini berlatih begitu keras setelah diterima lagi oleh tempat dirinya dulu menjadi petinju profesional. Demi kekasihnya, Cholmin rela bekerja untuk bertanggung jawab menghidupi gadis yang dicintainya. Rumah Junghwa juga dipermaknya dan dibuat nyaman bagi Junghwa yang tak bisa melihat. Junghwa berharap ia ingin sekali melihat sosok Cholmin. Kembalinya Cholmin ke dunia tinju membawa angin segar kepada pelatih dan direkturnya. Hidup Cholmin bersama Junghwa juga semakin indah saja. Junghwa yang memiliki keahlian mengurut mencoba memijat Cholmin yang pasti kelelahan karena setiap hari harus melakukan tanding tinju. Hari itu ketika Cholmin selesai melakukan pertandingannya, saingan Cholmin dulu yaitu Tae-sik menawarkan dirinya tanding di tempat yang lebih baik dengan bayaran yang lebih tinggi. Tentu saja Cholmin menolaknya. Hari itu Junghwa mengajak Cholmin ke makam abu orang tuanya. Di sanalah Cholmin baru tahu penyebab kebutaan Junghwa. Junghwa mengalami kecelakaan karena perhatiannya teralihkan ketika melihat seseorang terbakar dan jatuh dari lantai atas gedung. Cholmin baru ingat itu adalah saat dirinya dulu menagih hutang pria tua yang membakar dirinya karena tak bisa membayar. Ternyata penyebab kebutaan Junghwa secara tidak langsung adalah perbuatan Cholmin. Wanita buta ini akhirnya bisa melihat, namun sayang ketika dirinya membuka mata, ia tidak melihat kekasihnya ada di sana. Ternyata ketika tahu bahwa penyebab kekasihnya buta karena dirinya, Cholmin memutuskan menemui saingannya Tae-sik untuk mendapatkan banyak uang. Karena dokter yang merawat Junghwa berkata, Junghwa masih ada harapan bisa melihat lagi dengan melakukan operasi yang cukup mahal. Akhirnya ketika Cholmin mengantarkan Junghwa ke rumah sakit, ia diam-diam pergi meninggalkan gadis itu dan terbang ke Thailand untuk mencari uang. Cholmin harus meninggalkan semuanya di Korea, termasuk identitas lamanya, untuk melindungi Junghwa agar tak terlibat urusannya. Junghwa berpesan kepada Cholmin, ketika nanti ia bisa melihat lagi, sosok Cholmin lah yang pertama kali ingin dilihatnya. Sampailah Cholmin ini di Thailand. Ia dibawa ke arena untuk melakukan pertandingan tinju dengan lawan yang lebih kuat. Pertandingan berlangsung cukup intens karena lawan Cholmin begitu tangguh. Tapi karena tekadnya yang kuat, Cholmin menyelesaikan pertandingannya dan memenangkannya. Di tempat berbeda, Junghwa akhirnya berhasil menjalankan operasinya. Namun ia sedih karena Cholmin tidak ada di sana. Pria ini tiba-tiba ditabrak mobil dari belakang. Pria-pria asing ini adalah suruhan dari saingan Cholmin yakni Tae-sik yang tidak terima Cholmin memenangkan pertandingan sulit tersebut dan kemudian meninggalkan tubuh Cholmin tergeletak tak berdaya. Kekasih Cholmin yakni Junghwa akhirnya bisa melihat lagi dan memutuskan mencari keberadaan Cholmin di kantor polisi. Namun karena Junghwa tidak pernah melihat sosok asli Cholmin, ia kesulitan memberikan informasi lengkap kepada polisi. Junghwa juga akhirnya diusir oleh pemilik apartemennya karena tidak membayar uang sewa. Tiba-tiba saja ada paket datang atas nama Cholmin yang ternyata bando yang didapatkan Cholmin dari gereja tempat bapak tua korban Cholmin dirawat. Datanglah Junghwa ke tempat tersebut menemui bapak itu. Bapak itu bilang Cholmin sering menceritakan soal Junghwa. Bapak itu juga menjelaskan kepada Junghwa bahwa hari ketika Junghwa kecelakaan adalah karena kesalahan Cholmin. Cholmin yang mencoba menyelamatkan bapak ini membuat Junghwa kecelakaan dan akhirnya buta. Sejak saat itu, Cholmin merasa bersalah sekali kepada Junghwa. Junghwa baru tahu kebenaran ini. Tahun-tahun berlalu, kini Junghwa menjadi seniman patung. Namun dirinya masih belum melupakan sosok kekasihnya Cholmin. Wanita ini sedang bekerja mengurut seorang pria yang sakit. Tidak disangka pria yang dulunya kekasih wanita ini ada di sana. Karena Junghwa dulu buta, ia tentu tidak menyadari kehadiran Cholmin yang sudah cacat di sana. Junghwa kemudian melihat Cholmin dan menawarkan dirinya untuk dipijat. Cholmin hanya bisa menahan air mata dan tidak mau berbicara karena takut Junghwa mengenalinya. Ketika Junghwa menyentuhnya, Junghwa merasakan tubuhnya seperti Cholmin. Namun nama di dinding itu bukan nama Cholmin. Esoknya diam-diam, Cholmin pergi ke toko milik Junghwa membeli sebuah bunga. Tiba-tiba di jalan pulang, anjing Cholmin Dingga berlari mengejarnya karena masih mengenali sosok tuannya. Tentu saja Junghwa tidak tahu dan menganggap mungkin anjingnya itu hanya ingin bermain. Cholmin pun pergi menahan tangis karena tidak bisa mengakui dirinya kepada Junghwa. Ketika Junghwa sampai di tokonya, karyawannya bilang tadi ada seorang pria membeli bunga sedap malam. Bunga yang selalu ada di ruang kerja Cholmin dulu saat pertama kali bertemu Junghwa. Junghwa menyadari anjingnya itu tidak kunjung diam dan menyadari sesuatu. Ia kemudian berlari mencari-cari Cholmin yang sudah menghilang. Sampai akhirnya Junghwa memutuskan ke danau tempat Cholmin biasa pulang dan menemukan pria itu ada di sana. Mereka pun akhirnya bertatapan mata untuk pertama kalinya semenjak kesembuhan Junghwa dan mereka pun bisa bersama lagi.